Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyana. Saya guru bidang studi matematika. Saya mengajar di SMP Swasta Madani Marindal 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Sebagai guru bidang studi, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan yaitu: pertama, diferensiasi konten, di mana guru menyiapkan berbagai media sebagai bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Kedua, diferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran, di mana guru memberikan contoh soal dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab soal yang diujikan. Demikian penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Inilah pembelajaran berdiferensiasi di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, kita akan belajar seperti biasa. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Ayo Habibie pimpin doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Kita sudah berdoa. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Coba perhatikan, ada teman kita yang tidak hadir hari ini. Siapa? Ada lagi? Oke, ya. Sama Naya juga. Oke, nah sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan mengadakan ice breaking dulu terlebih dahulu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas bab baru tentang transformasi. Nah, ini pembelajaran baru kita ya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah pencerminan atau refleksi. Jadi untuk materi hari ini yang kita dalami adalah bagian pencerminan atau refleksi. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang transformasi, yuk kita bermain games terlebih dahulu. Ayo. Agar suasana hati menjadi senang, menjadi riang, dan pembelajaran kita bisa berlangsung dengan baik. Setuju? Setuju. Hai untuk semua teman seperjuangan. Nah, di sini saya ada contoh ide games yang bisa dijadikan sebagai ide ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Ice breakingnya yaitu tebak warna. Nah, cara bermainnya adalah sebut warna, bukan tulisannya. Contoh, hijau dibaca merah. Ayo tes konsentrasimu. Pink.
pink, kuning, biru, merah, merah, biru, merah, coklat, putih, pink, kuning, hijau. Selesai. Sampai jumpa di game selanjutnya ya. Bye. Adapun tujuan ice breaking dalam pembelajaran yaitu untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif, menjaga konsentrasi belajar, meningkatkan semangat sehingga siswa-siswi lebih siap menerima materi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas materi lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian refleksi atau pencerminan. Pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Lanjutkan ke contoh refleksi atau pencerminan. Nah, ini adalah gambar dari refleksi atau pencerminan. Kalian perhatikan, di sini ada bangun segi lima. Segi lima tidak beraturan, di mana nama bangunnya adalah bangun A, B, C, D, E. Nah, bangun ini dicerminkan terhadap garis M. Jadi garis M ini disebut sebagai garis refleksi. Nah, hasil bayangannya adalah ini, yang di bawah ya, yang berwarna hijau. Ini adalah bayangan dari bangun A, B, C, D, E. Nama bayangannya adalah bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jarak dari titik asal ke titik bayangannya itu sama ya nak ya? Semuanya sama, dan garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangannya itu tegak lurus. Ini nampak di sini bahwa garis yang dihasilkan adalah tegak lurus, yaitu membentuk sudut siku. Lalu bayangan yang dihasilkan itu berhadapan dan sama besar. Paham? Nah, jadi inilah contoh dari refleksi atau pencerminan. Kita lanjutkan. Uji pengetahuan awal. Oke, perhatikan. Tunjukkan apakah gambar di bawah ini merupakan sebuah pencerminan. Perhatikan ya, semuanya perhatikan. Nah, kalau kalian lihat gambar pertama, apakah ini hasil dari pencerminan? Kenapa kalian menyimpulkan bahwa ini pencerminan? Iya. Satu, bentuknya sama. Dua, titiknya sama. Yang ketiga, dia sama besar dan berhadapan. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Apakah ini pencerminan? Apakah ini pencerminan? Bukan. Kenapa dia bukan pencerminan? Perhatikan, Nak. Di sini letak titiknya itu tidak sama. Seharusnya yang berhadapan adalah garis yang ini dengan yang ini. Bukan ini dengan ini. Ini adalah kawannya yang ini. Jelas ya? Jadi gambar kedua ini bukan pencerminan. Oke. Nah, berikut ini adalah rumus dari koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini disajikan 7 rumus untuk hasil bayangan
pencerminan dari X, Y, di mana jika pencerminan terhadap sumbu X, hasil koordinat bayangan titiknya adalah X, min Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, titik koordinat bayangannya adalah min X, Y. Dan jika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, titik koordinat bayangannya adalah min X, min Y. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat sendiri ya. Kita bahas contoh ya. Perhatikan di sini contoh pencerminan terhadap sumbu X. Segitiga ABC berkoordinat di A min 1,1, B min 1,3, dan C 6,3. Gambarkan segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangannya. Oke. Tadi hasil bayangan jika dia dicerminkan terhadap sumbu X adalah X, Y. Iya, Bu. Dicerminkan terhadap sumbu X. Apa hasil bayangannya? X. Apa hasil bayangannya? X min Y. X, Y. Koordinat bayangan titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, hasil pencerminannya adalah X, min Y. Jadi di sini yang berubah adalah titik koordinat Y-nya berubah menjadi tanda negatif. Oke, kita masuk titik yang pertama. Perhatikan di sini titik A. Titik A itu berada di koordinat min 1,1. Ini ya, min 1,1. Jadi, satu peta itu untuk 1 cm ya, Nak ya. Satu peta untuk 1 cm. Ingat, X dulu baru Y. Jadi dimasukkan dulu nilai X-nya min 1, nilai Y-nya 1. Nah, titik koordinat bayangannya adalah X, min Y. Di mana di sini Y-nya berkoordinat 1 menjadi negatif min 1. Jadi di sini A aksennya adalah min 1, min 1. Di mana digambarkan? Di sini titik A aksennya. Min 1, min 1. Perhatikan. Jaraknya sama ya. Jaraknya sama. Perhatikan bahwa titik A berada satu satuan di atas sumbu X. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana saya akan meminta satu siswa saya untuk menjawab contoh pada soal berikut ini. Contoh 2, ayo bersama mencoba. Diketahui segitiga OPQ dengan titik sudutnya di O min 2,1, P 3,0, dan Q 2,2 terhadap garis Y sama dengan min X. Gambarkan bangun tersebut dan bayangannya. Jadi, saya akan meminta satu siswa saya untuk menggambarkan hasil dari pencerminan bayangan pada segitiga OPQ. Perhatikan temannya sudah menentukan titiknya ya. Titik bayangannya. Sekarang siapa yang mau menggambarkan? Oke, memilih satu orang sekarang laki-laki. Coba Adit. Adit menggambar untuk gambar aslinya titik O, titik P, dan titik Q. Oke.
Nah, untuk mengetahui apakah pembelajaran hari ini berhasil, mari sama-sama berlatih untuk mengerjakan soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap ceria dan semangat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madani